Salam saudara, tidak terasa kita ada di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tentu kita semua berharap di tahun yang baru kita mempunyai kehidupan yang baru, kita mempunyai masa depan juga yang lebih baru lagi. Tubuh jasmani kita memang semakin merosot. Dunia keadaannya semakin tidak baik. Tetapi firman Tuhan katakan, meskipun langit dan bumi akan lenyap dan manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Kita tidak berharap pada hal-hal lahiriah, kita tidak berharap pada dunia, tetapi kita berharap pada Tuhan yang bisa memperbaharui manusia batiniah kita dari hari ke hari. Pada kesempatan ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tema Pastor Message kali ini adalah menjadi atau lebih dari pemenang. Tidak semua orang berasal dari Allah. Hanya orang yang mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka orang itu disebut atau berasal dari Allah. Karena roh orang tersebut telah dilahirkan kembali ketika dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hal yang membahagiakan kita adalah kita menjadi anak-anak Allah. Kita punya Bapa Sorgawi yang sudah pasti akan memelihara hidup kita dan melindungi kita dari hari ke hari. Apa arti dilahirkan kembali? Kita menerima Roh Kudus ketika kita diselamatkan. Waktu kita masih berdosa, Alkitab katakan kita mati. Kita terpisah dari Allah, tidak ada roh Allah di dalam hidup kita. Tetapi waktu kita diselamatkan, kita menerima roh Allah. Dan sejak saat itu, kita hidup dan menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan, kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Bukan kita yang telah mengalahkan nabi-nabi palsu, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dialah yang telah mengalahkan dunia dan yang telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Roh Kudus lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita disebut umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Yesus melalui Roh Kudusnya telah mengalahkan kuasa iblis dan maut. Sekarang kita sedang menjalani kehidupan yang berkemenangan. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani kehidupan yang berkemenangan? 1. Menyalipkan daging. Artinya kita tidak menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging membawa kebinasaan. Kedua, minta tuntunan dari Roh Kudus. Artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh, maka Dia pasti menolong kita di saat kita sedang lemah. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.